penyakit lagi. Ya, termasuk ajaran Nabi Muhammad itu apa, Pak? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita ini dilarang ora usah niru-niru wong Nasrani, ora usah niru-niru wong Yahudi, ora usah niru-niru wong musyrik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari Ibnu Umar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang niru-niru orang selain, barang siapa yang niru-niru orang, maka dia itu ya seperti orang yang ditiru itu. Nah, kita tidak boleh niru-niru Yahudi, tidak boleh niru-niru Nasrani, tidak boleh niru-niru wong musyrik. Niru dalam hal apa, Pak? Satu, niru dalam hal keyakinan. Mereka punya keyakinan, kita tidak boleh melu-melu sama seperti keyakinan mereka. Seperti ya, anak Tuhan dilahirkan. Itu kan kepercayaan mereka, Pak. Kita tidak boleh melu-melu. Karena kepercayaan ini bahaya. Kan gitu. Tuhan mereka, anak Tuhan mereka disalib untuk menebus dosa manusia. Itu kepercayaan mereka. Kita tidak boleh melu-melu. Itu udah kita serahkan ke mereka. Kita tidak usah melu-melu. Kemudian juga kita tidak boleh meniru-niru mereka dalam hal ritual, Pak, ibadah. Mereka punya ibadah, mereka punya hari raya. Kita harus melu-melu. Kalau kita melu-melu berarti kita niru-niru. Nah, kita niru-niru dilarang oleh Nabi Muhammad. Mereka punya hari raya, kita ora usah niru-niru, ora usah melu. Mereka punya ibadah apa, kita tidak usah melu. Bahkan Pak Nyun Sewu, bahkan Rasul saja melarang kita melakukan ibadah kita sendiri, Pak. Kita melakukan ibadah kita sendiri di tempat yang di tempat itu orang kafir melakukan ibadahnya. Itu kita tidak boleh, Pak. Apalagi ikut ibadah seperti mereka. Kita melakukan ibadah kita di sendiri di tempat yang tempat itu mereka gunakan untuk ibadah, mereka gunakan untuk nyembah berhala, kita tidak boleh, Pak. Nah, seorang sahabat namanya Sabit bin Dohak. Lah Sabit bin Dohak ini cerita, Pak. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Nabi, saya nadar, saya akan nyembelih kambing. Di mana? Di daerah namanya Buwanah. Buwanah itu sekarang daerah baratnya Madinah ngulon, Pak, dekat pantai. Rasul terus bilang, Pak, di daerah Buwana itu apakah ada berhala? Di tempat yang namanya Buwana itu apakah ada berhala yang disembah wong musyrik? Ora ono, Rasul. Ya. Kemudian Rasul tanya lagi, apakah di daerah namanya Buwana itu orang-orang musyrik itu suka merayakan hari raya mereka di situ? Gitu, Pak. Orang itu mengatakan, tidak ada, Rasul. Kalau tidak ada ya sudah, silahkan kamu melaksanakan nadarmu, nyembelih kambing di daerah namanya Buwana. Berarti kan nadar, Pak, nyembelih kambing, nadar nyembelih kambing itu kan ibadah. Kalau ibadah ini dilakukan di tempat yang di tempat itu biasa orang kafir melaksanakan hari rayanya, biasa orang kafir nyembah berholonya, Rasul aja tidak boleh. Padahal kita itu ngelakoni ibadah dhewe lho, Pak. Ning di tempat yang seperti itu tidak boleh. Atau Pak, Rasul juga melarang kita melakukan ibadah di suatu waktu yang di waktu itu biasa digunakan oleh orang musyrik ibadah, kita juga tidak boleh. Itu hadis diriwayatkan dari sahabat Sofwan bin Mu'attil dan Abu Hurairah, Pak. Rasul kan bersabda, kalau kamu sudah sholat subuh, bar sholat subuh aja sholat apa-apa. Kan, Pak? Sampai matahari terbit. Lah, pas matahari terbit itu terbitnya di atas 2 tanduk setan. Maksudnya 2 tanduk setan itu apa, Pak? Terbit matahari, pas matahari terbit dan matahari terbenam ini, orang-orang kafir, orang-orang musyrik
itu pada nyembah Tuhan mereka. Tuhan mereka adalah matahari. Orang musyrik, sebagian orang musyrik Pak, ketika matahari terbit dan matahari terbenam itu mereka nyembah matahari. Karena mereka nyembah matahari, maka setan berada di arah matahari itu Pak. Supaya nek orang kafir nyembah matahari, setan juga ikut tersembah. Nek setan ikut tersembah itu wah semakin kuat, semakin Pak sombong. Nah, Rasul mengatakan saat itu kamu tidak boleh sholat. Saat itu kamu tidak boleh sholat. Kenapa? Karena di saat itu orang kafir sedang melakukan ibadah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita juga tidak boleh niru-niru mereka dalam apa Pak? Bukan keyakinan, bukan ibadah, bukan keyakinan, bukan ibadah. Tapi ini masalah kehidupan sehari-hari, adat kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka, kita tidak boleh ikut. Jangankan keyakinan, jangankan ibadah mereka. Bukan keyakinan, bukan ibadah, hal-hal lumrah biasa kehidupan. Kalau itu jadi ciri khas mereka, kita tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Sahabat Pak membacakan ayat ini karena Allah melarang, hei sahabatku jangan mengucapkan ra'ina. Kenapa Rasul melarang sahabatnya mengucapkan ra'ina? Ra'ina itu artinya lihat kita, perhatikan kita gitu loh Pak. Padahal itu kan biasa kita, lihat saya dong, lihat apa kan bisa Pak. Tapi kata-kata ro'ina itu, Rasul mengatakan jangan bilang ro'ina. Kenapa? Karena kata ro'ina ini biasa dipakai oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi biasa menggunakan ro'ina ini ketika dia menyuruh Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memperhatikan mereka. Wahai Muhammad, ro'ina, perhatikan kita. Tapi itu jadi ciri khas orang Yahudi Pak. Makanya sahabat-sahabat jangan. Kalau kamu nyuruh Nabi Muhammad lihatlah kita, jangan bilang ro'ina karena itu biasa dipakai orang Yahudi. Walakin, tapi ucapkanlah wa qulung durna. Kalau kamu nyuruh Nabi Muhammad untuk melihat kamu, wahai sahabatku, bilang saja, ya Rasul, undurna, lihat kita Rasul, lihat kita. Jangan ro'ina. Padahal itu kan kata-kata biasa. Tapi karena menjadi ciri khas orang Yahudi, dan orang Yahudi menggunakan ro'ina itu dalam rangka juga tujuannya juga untuk ada unsur penghinaan kepada Nabi Muhammad. Maka orang Rasulullah melarang sahabatnya menggunakan kata. Padahal cuma kata-kata biasa Pak. Apalagi selamat-selamat hari raya dan mereka itu tidak boleh. Itulah Bapak saya hormati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.